Assalamualaikum guys, jadi aku mau review sharing tentang gimana kuliah kedokteran itu. Jadi kuliah kedokteran itu pertama nih kita kuliah 3,5 tahun alias 7 semester. Setelah itu udah skripsi ya, udah termasuk KTI karya tulis ilmiah, kita di wisuda SKED namanya, sarjana kedokteran. Nah SKED ini belum bisa apa-apa, cuman S1 tapi belum bisa kerja. Nah habis itu kita koas itu 18 bulan alias 1,5 tahun atau sampai 2 tahun ya, tergantung nanti alurnya, terus penempatannya dan lain-lainnya, banyak faktor. Nah setelah itu kita harus UKDI, ujian kedokteran, ujian UKDI itu singkatannya apa ya? Ujian ke apa gitu, dokter Indonesia lah pokoknya kalau nggak salah gitu ya. Nah itu tuh dari semua yang kita udah pelajarin dari waktu kuliah preklinik ya, sebelum koas sama koas itu disatuin materinya, terus kita UKDI ini ada yang ada yang pilihan ganda, ada juga prakteknya ya. Satu pos itu kalau di praktek OSKA komprenya itu 15 menitan kalau nggak salah. Jadi nanti tuh kalau prakteknya tuh ya, ujian prakteknya kayak gini, ada pasien dengan keluhan ini. Nah kita periksanya gimana, apa aja yang harus ditanyakan pada pasien, terus pemeriksaan labnya apa, ronsennya apa. Nah setelah itu kita diagnosisnya apa, terus kemungkinan diagnosis lainnya apa, dan obatnya apa gitu. Jadi lengkap banget kalau OSKA kompre itu. Terus habis UKDI OSKA itu bereslah kita sumpah dokter kalau lulus ya. Sumpah dokter ini jadi kita udah dinyatakan jadi dokter umum, udah bisa jadi dokter umum, tapi belum bisa kerja juga. Panjang banget kan. Setelah itu kita harus ikut internship. Program internship ini 1 tahun, jadi 6 bulan di rumah sakit dan 6 bulan di puskesmas. Jadi kita kayak magang gitu, digaji sih, walaupun ya lumayan lah gajinya buat ngekos gitu istilahnya, karena pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan saat itu. Seperti itu guys, jadi kedokteran itu lumayan panjang perjalanannya. Terus kedokteran ini ada yang negeri, ada yang swasta. Kalau aku kebetulan di swasta karena aku nggak keterima di negeri. Kalau di negeri tentunya lebih murah dari swasta. Kalau swasta itu aku masuk tahun 2009, itu uang pangkalnya nih jujur-jujuran aja ya 100 jutaan ya untuk uang pangkalnya doang. Kalau sekarang mungkin udah naik ya, pastinya naik. Nah terus untuk semesterannya itu sekitar 12 juta per semester, kadang 10 juta, kadang 12 juta, dan kalau koas per semesternya itu 15 juta saat itu. Belum buku-bukunya guys, belum kalau ada buku tambahan, terus ujian tambahan itu belum termasuk ya. Jadi masya Allah pengeluarannya, jadi harus ada benar-benar modal rezeki ya untuk kuliah swasta. Apa ada beasiswa? Ada aja mungkin ya di beberapa kampus, misalnya dia hafal Quran 30 juz, nanti ada potongan harga, jadi uang pangkalnya nggak segitu gitu, jadi nggak nol banget kuliahnya, tapi ada potongan harga aja kayak gitu. Jadi pas SKED itu ada IPK-nya juga ya, 7 semester IPK. Dulu aku IPK-nya 3,5 sekian lah ya, cum laude lah kalau itu, kalau nggak salah kayak gitu. Tapi pas koas itu turun, aku 3,5 pas gitu ya. Itu juga udah uyuhan sambil punya anak, punya suami ya. Udah alhamdulillah banget 3,5. Itu nggak nyampe cum laude kalau nggak salah, 3,5 tuh sangat memuaskan. Ya lumayan lah segitu juga, yang penting mah bermanfaat ilmunya gitu. Jadi aku ada 2 IPK gitu. Anak apa itu ambisius semua, masya Allah. Pertarungan ambisiusnya tuh heboh lah, sampai jadi kayak misalnya ada geng-gengan, terus di antar geng itu ada perlombaan ya kayak gitulah. Kadang ada yang pelit ngasih ilmu, tapi ada juga yang sering sharing ngasih ilmu gitu, dan macam-macam lah karakternya. Tapi alhamdulillah kita kompak lah, saling bantu waktu itu di FK. Jadi aku dulu ikutan UMEC, Unisula Medical Academic Club. Di situ kita yang wajib sharing ilmu, terutama kalau aku di bagian bikin video untuk memudahkan belajar OSKA. OSKA itu ujian prakteknya. Misalnya bagaimana cara meriksa ibu hamil, ini berapa bulan, apa kayak gitu.
Nah biasanya aku yang bikin videonya, tapi sayangnya dulu tuh pakai kamera teman dan aku malah nggak punya dong sampai sekarang videonya, nggak tahu di mana. Mungkin aku harus nanya ke teman aku masih nyimpen atau enggak. Dulu aku jadi artisnya plus bagian yang bikin videonya gitu. Jadi harus sharing-sharing ilmu di situ. Terus otomatis kalau sharing ilmu harus lebih menguasai kan dari teman-teman. Jadi harus belajar keras. Jadi pada intinya aku fokus di kampus tuh, aku bener-bener fokus belajar, dan di rumah aku fokus ngurus anak, fokus suami gitu ya. Tapi ada waktu aku juga harus belajar di rumah gitu. Jadi harus pada mengerti, terutama suami gitu ya, mengerti kalau istrinya ini harus lulus, udah mahal kuliahnya guys ya kan, gitu. Terus ada yang nanya juga kan ya, kalau MOS itu gimana nih, harus masuk ke ruang mayat nggak gitu kan? Ya MOS sempet sih ya kita masuk ke ruang mayat, itu lebih ke pengenalan sama kadaver. Kita harus menghormati kadaver ya, karena dari kadaver ini, dari mayat ini kita harus kita bisa mengetahui banyak ilmu anatomi ya. Ini ada pembuluh darah misalnya ya, ada serat-serat, ada otot, nervus gitu, dan banyak lagi. Itu kita belajar dari sana, belajar dari anatomi mereka, belajar dari mereka gitu, dan kita alhamdulillah dapat ilmunya yang bisa dipraktekkan sampai saat ini gitu. Saat jatuh itu aku pernah tuh waktu sebenarnya pas nikah guys. Jadi waktu nikah itu ada dia tuh kan lagi bucin-bucin sama aku ya. Aku nggak bisa belajar saraf, dan waktu itu nilai aku saraf itu C. Satu-satunya nilai aku yang jelek C. Dan ketika itu aku harus ikut ujian lagi, ikut ujian susulan itu dengan aku ikut namanya tuh remedialnya tuh, pokoknya seminggu belajar saraf, terus kita ikut ujian 2 minggu apa seminggu ya, 2 minggu gitu ya. Pokoknya kelas tambahan gitulah, itu bayar lagi, itu lumayan bayarnya. Tapi masya Allah ketika itu aku tuh mungkin fokus ya, jadi baru tahu pas dapat ilmunya lagi, oh kayak gini, dan alhamdulillah akhirnya aku bisa nilai A atau AB ya, aku lupa gitu, jadi bagus nilainya. Ya kalau misalnya nilainya jelek ya udah kita terima, lalu kita perbaiki gitu dengan lebih baik lagi. Tapi alhamdulillah sih aku nggak pernah nilai yang jelek banget, kecuali waktu saraf itu gitu. Kalau jelek sejelek-jeleknya paling B gitu ya, BC mungkin. Tapi kayaknya aku nggak pernah remet kalau BC. Itu aja sih C yang diremet, yang saraf, karena wajib remet. Terus kalau jatuh ya kita harus bangkit lagi, semangat, karena kita punya impian harus sukses. Apalagi dengan udah menikah, aku buktikan dong kalau aku bisa sukses walaupun aku hamil, punya anak sambil menikah gitu. Kalau mau masuk kedokteran harus pinter nggak sih bahasa Inggris, matematika, IPA kayak gitu ya? Ya tentunya bagusnya sih pinter ya, karena beberapa buku atau jurnal itu pakai bahasa Inggris. Kalau nggak pinter ya udah sih Google Translate, tapi kadang bahasanya aneh kalau di Google Translate tuh gitu. Terus kalau IPA itu beda sebenarnya sama pelajaran kedokteran, tapi setidaknya ya seperti itulah cara belajarnya gitu loh, cara sudut pandangnya, logikanya. Matematika itu kan kita belajar logikanya kesampaian gitu, karena di kedokteran itu belajarnya nggak cuma hafalan. Kalau anatomi kan emang bener-bener hafalan ya. Di sini misalnya ada nervus apa, ada vena apa, arteri apa, aku aja lupa karena itu bener-bener hafalan ya. Masya Allah ilmunya tuh luas banget kedokteran tuh. Terus nanti ada fisiologi tuh bagaimana mata bisa melihat perjalanannya seperti apa, terus kita bisa berbicara bagaimana perjalanannya. Terus nanti ada patofisiologi, mengapa mungkin bisa terjadi penyakit COVID itu, terus ada patofisiologinya, ada patologinya, dan banyak lagi lah pelajarannya ya. Terus kalau misalnya pengen tahu nih ada kutu rambut, ada virus ya, nanti kita belajar mikrobiologinya. Terus kalau parasit ada lab parasit ya. Terus ada lab apa lagi, histologinya, secara histologi kayak gimana gitu ya. Misalnya sel nih pas kena masuk virus, secara histologi seperti apa. Kalau kena penyakit misalnya cancer kayak gimana histologinya, pakai mikroskopnya seperti apa gitu ya. Ada mikrobiologi juga. Kalau mikrobiologi lebih ke belajar bakteri, bakteri-bakterinya seperti apa gitu. Pelajaran yang paling susah anatomi. Anatomi itu luar biasa, hafalannya kudu banyak banget, dan
anatomi itu luar biasa ya, lab yang paling ditakutin. Lab yang paling ditakutin, kita tuh kalau mau masuk ya ketat juga, harus tertib, harus kukunya pendek, terus bener-bener tertib karena kita juga mau ketemu kadaver ya, ketemu mayat gitu. Bener-bener adabnya dijaga. Terus nanti kita dapat pre-test dan post-test. Itu jarang banget orang yang lulus. Dari seangkatan 200-an orang, itu paling yang lulus 12 orang, 10 orang gitu, dan yang lainnya remet sampai lulus, Masya Allah. Nah itu sih yang paling dihadapin. Tapi kenyataannya ketika nanti jadi nilai, itu dari lab anatomi itu paling berapa persen nilainya tuh, praktikum kan masuknya 20% atau berapa. Tapi yang paling gede itu persenannya itu pas ujian tulis sama ujian tulis deh kayaknya yang paling gede. Jadi ada persen-persenannya. Ujian tulis misalnya 40%, ujian OSCA berapa persen, terus praktikum berapa persen. Dan jadi kalau aku harus lihat dulu nih nilai ini kita A, B yang kayak gitunya ya, buat IPK itu dilihat dari mana. Nah aku pelajarin dulu. Nah jadi bikin strategi. Kalau emang nilainya yang paling banyak itu di ujian tulis, berarti kan aku benar-benar belajar untuk ujian tulis, cari-cari soal sebelumnya ya, terus belajar untuk nanti ujiannya gitu. Terus misalnya OSCA berapa persen ya pelajarannya, terus praktikum berapa persen. Jadi jangan terlalu fokus pada yang kecil nilainya. Misalnya praktikum tuh kalau nggak salah 10 atau 15% gitu dulu ya. Misalnya fokus banget di situ. Di situ dia pintar, jago gitu ya kelihatan. Tapi ketika nanti ujian tulisnya misalnya anjlok, jadi IPK-nya sama aja kecil. Jadi tips belajarnya adalah tahu strateginya. Nilainya berapa persen yang paling banyak kita kerjain gitu. Kita fokusin di situ. Gitu. Pakai strategi. Selama ini aku belajar, insya Allah nggak ada ya yang bertolak belakang, karena waktu aku di kampus aku Unisula itu kan Universitas Islam Sultan Agung, itu ada pelajaran tambahan keislaman. Nah di keislaman ini kita juga belajar yang tentang agama Islam dikaitkan dengan pelajaran kedokteran, dan Masya Allah nyambung gitu semuanya. Kalau kita mempelajari diri kita, maka kita akan lebih mengetahui Tuhan kita. Ya kan, man arafa nafsahu fa arafa rabbuhu. Jadi siapa yang mengetahui tentang tubuh kamu, kau akan lebih mengetahui mengenal Tuhanmu. Masya Allah itu sama banget gitu loh, apa yang kita pelajari dengan yang di Al-Quran gitu. Ternyata di Al-Quran tuh benar gitu, pelajaran yang dipelajarin sekarang udah ada dari zaman dulu gitu di Al-Quran. Masya Allah gitu. Oke, sekian dulu mungkin tentang kedokteran. Mungkin kalian pengen lebih tahu banyak, coba tulis pertanyaan kalian di sini, dan insya Allah aku akan open Q&A selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.